Mungkin banyak yang belum tahu bahwa di Red 5 kita bisa membuat sebuah kompetisi sendiri. Mulai dari regulasi, kemudian daftar sirkuit, dan juga daftar pembalapnya. Bahkan lebih detailnya, kita bisa mengcustom pembalap yang akan ikut berkompetisi. Mulai dari pemilihan baju, kemudian helm, dan juga jenis sepeda motor. Di sini udah gue siapin untuk daftar pembalap yang akan ikut berkompetisi di sini. Yang mana ini kompetisinya gue namain Asia Talent Cup, dan ada 4 riders asal Indonesia, yaitu Dimas Eki Pratama, player kita sendiri, dan juga duo Hendra. Ada Aldi Hendra dan juga ada Galang Hendra Pratama. Dan kita berempat akan melawan 8 riders asal negara lainnya. Dan tracknya di sini gue pakai 3 track saja sebagai uji coba dan juga eksperimen. Yang pertama ada sirkuit Sugo, terus yang kedua Tsukuba, dan yang ketiga adalah Okayama Circuit. Oke, semua yang pertama kita akan mencoba race di sirkuit Sugo sebagai round 1 di Asia Talent Cup yang kita buat sendiri, dan kita bersama Galang Hendra dan juga Dimas Eki akan memulai balapan dari front row, dan duo Honda Idemitsu sudah melesat di posisi 1 dan juga kedua, memasuki turn 1, dan kita masih menjaga tempat pertama. Namun apakah Dimas Eki bisa merebut posisi pertama dari Gorionis atau Rizryo di beberapa tikungan selanjutnya? Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Dimas Eki di beberapa waktu ke depan. Dan juga ada duo Yamaha seperti Galang Hendra dan juga Aldi Hendra yang tengah bersiap-siap merebut tempat kedua dari Dimas Eki Pratama. Duo Honda masih menjadi race leader sementara waktu. Dan di sini pun untuk kategori motornya itu kita tetapin di regulasi yang kelas 600 cc ya guys ya. Jadi di sini ada CBR 600, Yamaha R6, kemudian ZX 636, terus juga ada Suzuki GSR 600 juga, yang mana semuanya kita kategorikan sebagai kelas 600 dan mencoba berkompetisi di ajang yang kita buat sendiri, Asia Talent Cup ala-ala dari Gorionis. Nah, kira-kira apakah dominasi Honda di balapan di lap pertama ini akan berlangsung hingga nanti di lap terakhir? Mari kita tunggu, karena biasanya kan banyak banget nanti beberapa kejutan yang gak akan kita sangka-sangka. Karena biasanya kan meskipun kita start di posisi paling depan, itu nggak menjamin kita untuk meraih kemenangan. Intinya pokoknya konsistensi race pace di setiap balapan. Apalagi ini roda 2 yang notabene agak susah buat bisa selamat dari insiden crash atau mungkin melebar cuy. Oke, lap kedua masuki turn 1. Oh, kita agak menginjak grass tadi atau bagian rumput di luar lintasan. Kemudian kita semakin ditempel oleh Dimas Eki sepertinya. Apakah pembalap kita bisa bertahan dari kejaran Dimas Eki Pratama, atau mungkin justru sebaliknya? Namun sekali lap kedua kita masih terasa nyaman, nggak ada aksi overtaking atau manuver dari rival-rival di belakang. Untuk pertama kalinya gue mau bikin ajang balap di Red 5 seperti ini, dan mungkin nanti next kita bakal coba lagi berkompetisi di ajang yang lainnya. Mungkin balap di Eropa atau mungkin balap khusus H2 yang pasti bakal lebih gacor lagi. Oke, lulusan Kia dengan Dimas Eki cukup jauh, jadi masih aman bagi Rizryo atau player kita di balapan kali ini. Oh, hati-hati, lagi-lagi kita menginjak gravel tadi. Waspada, jangan sampai ngebikin mistake lagi. Oke, Dimas Eki semakin merapatkan gap dengan Rizryo. Apakah Rizryo bisa bertahan dari kejaran Dimas Eki Pratama? Let's see. Dan Dimas Eki masih menempel laju dari Rizryo. Kita menjauh kembali, masuki tikungan terpanjang plus juga tikungan Shigen di sini yang cukup tricky. Jangan sampai kita menginjak krap. Nice sekali meskipun agak sedikit lambat. Kemudian di exit corner menuju tikungan terakhir, dan sekarang kita full gas kembali untuk menuju main straight di lap terakhir. Dimas Eki sepertinya masih bertarung menahan laju dari Galang Hendra Pratama menuju first corner lap ketiga, last lap di sirkuit Sugo. Oke, Hendra Pratama masuk di inside line, dan kita masih mencoba kembali mendefend side by side terjadi di exit corner. Namun Galang Hendra Pratama gagal kita defense. Dan sekarang giliran Rizryo mencoba kembali melawan di sini di tikungan keempat. Namun ternyata Galang Hendra masih mampu menahan dan lepas dari bayang-bayang Rizryo.
Oke, Honda nampaknya di lap terakhir cukup ketinggalan dari Galang Hendra Pratama aka Yamaha Rider. Kemudian di exit corner tikungan ke-7 bisa kita perhatikan bersama-sama. Nampak jelas Yamaha Arsik bersama Galang Hendra sangat kencang sekali, langsung meninggalkan memperlebar gap dengan pembalap Honda Idemitsu yaitu Rizryo. Kemudian di tikungan chicane di depan, apakah mungkin kita bisa menyusul Galang Hendra Pratama tepatnya di last sektor? Kita tunggu saja. Dan sekarang lawan kita adalah Dimas Egi lagi sebagai teammate kita sendiri. Dan gak nyangka tadi di Maestro ternyata si Galang Hendra itu bisa lebih kenceng ya ketika di Maestro dan adu battle dengan si Dimas Egi. Dan sampailah kita di last sektor dan terbukti Honda gagal melawan kembali Yamaha Rider aka Galang Hendra Pratama dan finally Rizryo Dimas Eki. Oh my goodness, ternyata Aldi Hendra masih mencoba overtaking Dimas, namun di lurusan di finish line ternyata Dimas Eki mampu selamat dari kejaran Aldi Hendra Pratama. Luar biasa, dan 4 riders asal Indonesia menguasai barisan depan. Di klasemen saat ini urutnya masih sama dengan hasil balapan di GP Sugo kemarin, dan Hendra kemudian Rizryo serta Dimas Eki di 3 besar. Saatnya menuju kita ke sirkuit Tsukuba untuk race kedua di Asia Talent Cup. Let's go. Oke guys, round kedua bakal berlangsung di sirkuit Tsukuba, dan sekarang karena nggak ada kualifikasi makanya kita di posisi pertama lagi. Oke, langsung saja kita mulai round kedua menuju turn 1. Dimas Eki di sebelah kanan mencoba mengovertaking dan kita masih mampu kembali mendefense meskipun cukup melebar, dan Dimas Eki lepas dari pertahanan Rizryo. Kemudian di tikungan chicane dan oke, ada kolisi dengan Galang Hendra Pratama. Oke, cukup menempel laju dari Dimas Eki Pratama. Kemudian exit corner, tikungan ke arah kanan, dan lagi-lagi tikungan chicane yang sangat tricky, super tricky, tepatnya di jelang last sektor. Kemudian Dimas Eki melepaskan performa dari Honda CBR 600 dengan sangat maksimal sekali, mampu mengempaskan kita di tempat kedua dengan sekarang gapnya sangat jauh sekali. Apakah Rizryo bisa menyusul Dimas Eki Pratama di lap selanjutnya? Oke lah, oh my goodness, Dimas Eki sedikit menginjak gravel tadi yang hampir saja dia crash. Untung ini dia masih bisa mampu bertahan. Lap kedua kita masuki dan astaga, lagi-lagi kita jadi korban dengan menginjak gravel. Untung saja kita nggak crash dan masih bisa safe dan cukup aman. Ini gila sih, makin sengit banget cuy. Di lap kedua ini astaga, lagi-lagi kita nyaris saja terpental gara-gara menginjak area gravel. Gak nyangka, pokoknya kayak gak nyangka aja bakal sesengit ini persaingannya untuk perebutan klasemen, apalagi di Dimas Eki Pratama yang sebenarnya kita gadang-gadang kemarin di race pertama dia bakal kencang. Ternyata dia malah kencang di race kedua cuy, di Tsukuba Circuit. Apakah ada suatu hubungannya cukup melekat antara Tsukuba dan juga Dimas Eki? Ya mungkin saja. Oke, sekarang kita akan segera masuki last corner. Apakah Dimas Eki Pratama bisa kita susul di beberapa waktu ke depan? Sementara itu Galang Hendra masih di belakang kita. Hati-hati pokoknya. Kita harus berhati-hati dari Galang Hendra Pratama yang bisa jadi nongol kapanpun seperti tadi di race pertama, yang mana Galang Hendra tidak kita sangka dia mampu untuk meraih kemenangan di race pertama di sirkuit Sugo. Oke, tikungan hairpin, kemudian oke, datang saja Galang Hendra. Untung kita masih bisa mendefend, dan sekarang kita defend lagi Galang Hendra. Nice sekali, nice try, nice defend dari riders Honda Idemitsu. Meskipun harus terpaksa beberapa kali melewati lintasan berpasir atau area gravel, dan ini area runoff-nya nggak ada, jadi kayak benar-benar bahaya banget untuk balapan motor aslinya. Ini kalau GP nggak akan bisa atau nggak akan pernah masuk di sini kecuali untuk area runoff itu diperlebar lagi. Oke, sekarang di last corner Dimas Eki menang telak dari Rizryo dan juga dari Galang Hendra, dan finally Tsukuba Race sudah selesai dan kita
masih berada di zona podium. Sementara itu Aldi Hendra terpaksa mental di urutan ke-10 di balapan kali ini. Sangat disayangkan. Oke guys, di klasemen saat ini ada 3 riders yang memiliki jumlah perolehan poin yang sama, 40 poin di 3 riders teratas. Jadi masing-masing ketiga pembalap ini akan bertarung dan siapa yang paling mendapatkan posisi terdepan dialah yang akan merebut titel juara di Asia Championship kita kali ini. Nah guys, inilah dia tuh race terakhir di Asia Championship. Dan apakah kita bisa merebut titel juara dari Dimas Eki dan juga Galang Hendra pertama? Let's see saja. Oke, kemudian di start dimulai menuju turn 1. Kita defend dari inside line. Nice sekali, Rizrio mampu mendefend dan tidak bisa memberikan ruang kepada rival di belakang. Luar biasa, Dimas Eki, Galang Hendra akan sebisa mungkin kita tahan di sini cuy. Fokus ke fight. Oke, si Gonar di tikungan ke-3 sepertinya, kemudian diluruskan kembali menjelang tikungan ke-4. Kita early braking lagi. Belum ada tanda-tanda bahwa rival di belakang akan menyerang, baik itu dari Dimas Eki Pratama dan juga dari Galang Hendra Pratama. Dimas Eki, Rizrio satu tim di Honda Idemitsu atau Honda Astra. Kemudian di last corner, exit corner, fokus ke fighting. Lap kedua kita masuki dan ternyata masih belum ada serangan atau tanda-tanda gencatan serangan dari Dimas Eki dari si Galang Hendra Pratama. Sementara itu Aldi Hendra masih di posisi keempat. Aldi Hendra, Galang Hendra, duo bersaudara yang sekarang tengah membalap di Super Sport 300 untuk ajang WSBK. Lap kedua di pertengahan, belum ada tanda-tanda serangan dari rival di belakang. Apakah ini akan menjadi bukti bahwa kita lah yang akan meraih titel juara di Asia Championship bersama Honda Asia Astra Idemitsu? Oke guys, last sektor menuju last corner. Lap kedua akan segera usai. Asian Championship tinggal satu lap lagi, satu putaran lagi. Gap dengan Dimas Eki masih jauh sekali. Menjadi tanda sebagai awal kita lah yang akan merebut titel juara di sini guys. Come on, semoga nggak crash, semoga nggak mistake. Karena siapapun yang finish di posisi paling depan di balapan kali ini, dialah yang akan merebut titel juara dunia, juara Asia Talent Cup, Asia Championship maksudnya. Come on. Tinggal sedikit lagi, tinggal 1, 2, 3, 4 tikungan lagi guys. Kita pasti bisa. Gak sia-sia kita dari kemarin selalu kalah di pertengahan race. Di Sugo kita kalah di lap akhir, kemudian di Tsukuba kemarin kita juga kalah di lap kedua. Terus sekarang kita membuktikan diri. Oke guys, inilah dia tikungan terakhir dan finally akhirnya Rizrio berhasil merebut titel Asia Championship di kompetisi yang kita buat sendiri. Luar biasa. Ini lucu karena kita bisa meraih kemenangan atau merebut titel dari kompetisi yang kita buat sendiri, yaitu Asia Championship versi dari Gojek bersama James Patton. Ini gokil sih. Jadi oke semua, itulah tadi hasil kita balapan di kompetisi yang kita buat sendiri di Red 5. Jadi ini merupakan fitur cukup bagus bagi para penikmat game balap, apalagi di roda 2. Kalian bisa mengcustom kompetisi sendiri dari regulasi, kemudian daftar track dan juga daftar pembalap sendiri. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video episode yang lainnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.